Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Canda Paramita Berti, Sarjana Kebidanan Bidan, Magister Kebidanan. Di sini saya adalah dosen tetap Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Stikes Pemkab Jombang. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya ajarkan linear dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan saya, yaitu di bidang kebidanan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah yang saya ampu di semester 4, yaitu mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum Prodi Sarjana Kebidanan Stikes Pemkab Jombang. Mata kuliah ini memuat tentang masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, meliputi kondisi patofisiologis dan manajemennya, pembuatan keputusan klinis yang berhubungan dengan kondisi kompleks, mereview bagaimana keputusan klinis dan keterampilan rujukan dalam memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas, serta keterampilan belajar dan reflektif dalam praktik. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS, sebanyak 14 pertemuan yang disampaikan dalam bentuk perkuliahan secara teori maupun praktik. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya tim teaching bersama 1 orang dosen, sehingga saya mendapatkan 1 SKS atau sebesar 7 kali pertemuan tatap muka. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep ginekologi yang berhubungan dengan haid dan gangguan yang terjadi. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan atau penyimpangan yang berkaitan dengan gangguan haid serta PCOS. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan asuhan kebidanan pada klien dengan Leocor. Berikutnya adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan konsultasi, kolaborasi, dan rujukan asuhan kebidanan pada klien PID. Mahasiswa mampu menguasai ilmu ginekologi yang berhubungan dengan infeksi menular seksual. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dalam penanganan infeksi menular seksual. Setelah menjelaskan gambaran umum mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, selanjutnya saya menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses perkuliahan. Saya menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu yang pertama adalah delivery, bagaimana materi bisa tersampaikan kepada mahasiswa dengan baik, yaitu mahasiswa dapat mengunduh bahan ajar berupa modul, buku, jurnal, maupun RPS pembelajaran sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, di mana metode kolaborasi dalam kelas ini berlaku secara interaktif, lalu melakukan studi kasus, serta melakukan analisis kasus yang terkait pengalaman nyata yang ada di dalam masyarakat. Penerapan metode ini akan membantu mahasiswa dalam mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan pada saat pembelajaran. Ada beberapa media yang saya gunakan, diantaranya yang pertama adalah pembelajaran tatap muka di kelas. Yang kedua adalah penggunaan Google Classroom yang di dalamnya terdapat RPS kontrak perkuliahan, format rancangan tugas mahasiswa, dan materi-materi perkuliahan serta terdapat kolom diskusi. Semua tugas-tugas mahasiswa diupload di Google Classroom sesuai dengan tugas terstruktur yang diberikan. Dan yang ketiga, saya juga membuat WhatsApp group yang digunakan untuk berdiskusi dan komunikasi terkait materi maupun kendala selama proses perkuliahan. Teknik yang ketiga adalah assessment, bagaimana saya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individu, kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, presentasi kelompok, dan keaktifan mahasiswa pada saat proses perkuliahan. Sistem penilaian, indikator, beserta jenis penugasan baik individu maupun kelompok, selalu saya diskusikan dan sepakati bersama mahasiswa di awal perkuliahan saat penjelasan RPS. Dalam kontrak perkuliahan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, transparan dapat diwujudkan. Bobot penilaian meliputi tugas 20%, penilaian sikap 10%, praktikum 20%, UTS 25%, dan juga UAS 25%. Untuk selanjutnya, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah.
Ya, pada siang hari ini kita akan bertemu kembali ya pada mata kuliah masalah dan gangguan pada sistem reproduksi gitu ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke berapa? 4 ya. Yang keempat, dan pada siang hari ini kita akan membahas terkait leukor dan infeksi pada genitalia eksterna dan interna. Baik teman-teman, apakah dari teman-teman pernah mendengar atau membaca begitu ya terkait apa yang namanya leukor? Pernah nggak? Oh ya, Mbak Dina? Dia izin menjawab, leukor adalah keputihan atau cairan yang keluar dari vagina. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab ya. Luar biasa jawabannya. Ada lagi teman-teman? Ya. Leukor itu adalah cairan yang normal berwarna putih terang. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya ya. Oke, kita bahas di sini teman-teman. Nah, ini cantik sekali ya gambarnya ya. Ya, kayak bercanda ya kayaknya ya. Ya, jawab aja iya gitu ya. Oke, kita akan membahas terkait leukor. Jadi leukor benar seperti kata Mbak Dina bahwa leukor adalah keputihan ya, atau biasanya juga disebut dengan flor albus ya. Pernah mendengar ya kalimat flor albus atau keputihan gitu ya. Dan insya Allah semua wanita ya, semua orang yang mempunyai alat reproduksi wanita ya pasti pernah mengalami keputihan ya, atau pengeluaran cairan yang keluar dari vagina ya. Entah itu Lisa Blackpink ya, entah itu siapa Agnes Monica ya, semuanya insya Allah pernah merasakan yang namanya keputihan gitu ya. Jadi di sini keputihan adalah alat genitalia perempuan mengeluarkan cairan ya, mengeluarkan cairan yang bukan merupakan darah. Kalau darah biasanya sebutannya apa? Menstruasi. Pintar sekali, betul ya. Kemarin kita juga sudah membahas terkait siklus menstruasi dan ovulasi gitu ya. Cairan yang keluar ini sebagai pelindung alami ya, dari gesekan maupun trauma dan juga pada saat berhubungan seksual ataupun berjalan ya. Kita sebagai wanita ya, itu semuanya pasti mempunyai vagina gitu ya. Yang di situ fungsinya adalah sebagai jalan untuk melakukan hubungan seksual ya, untuk laki-laki dan juga perempuan gitu ya. Nah, di sini keputihan itu juga memiliki fungsi ya, memiliki fungsi sebagai pelindung kita ya pada saat melakukan hubungan seksual maupun pada saat berjalan dan juga pada saat mengalami gesekan gitu. Sudah dipahami dari sini? Sudah, oke. Nah, etiologi. Ya, jadi etiologi di sini keputihan atau leukor atau flor albus itu terbagi menjadi dua, ya didefinisikan menjadi dua. Yang pertama adalah leukor fisiologis, ya jadi di sini yang dikatakan normal, ya terjadi mendekati pada saat masa ovulasi. Ya, semua wanita juga pasti akan pernah akan terjadi yang namanya siklus ovulasi dan juga terjadi ovulasi, gitu ya. Kalau ovulasi itu biasanya berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Semuanya juga pernah ovulasi ya? Oke, pernah ya. Terus biasanya juga pada hari ke-10 sampai 16 menjelang menstruasi. Pernah merasakan keluar sebelum menstruasi ada cairan putih bening begitu? Ya? Pernah ya? Oke, betul. Lalu karena adanya rangsangan seksual ya, biasanya kalau misalkan kita melihat sebuah video yang mungkin sedikit sensual atau dan lain sebagainya, pasti juga akan mengeluarkan cairan leukor atau leukor fisiologis ya. Setelah menstruasi juga pasti juga akan mengeluarkan lendir yang berwarna bening gitu ya. Nah, itu masih dikatakan fisiologis. Nah, ataupun pada saat seseorang itu hamil ya, seperti kita ketahui ya, kalau hamil itu banyak sekali perubahan hormon yang terjadi. Nah, dan seorang yang hamil itu pasti mempunyai keluhan ya. Di situ adalah lebih sering untuk keputihan. Jadi itu masih sangat fisiologis ya. Nah, macam yang kedua ya, leukor yang kedua adalah patologis. Nah, ini berarti ada sesuatu yang tidak normal ya yang terjadi ya. Terjadi karena infeksi vagina yang meliputi adanya bakteri yang masuk ke dalam vagina ya, ada bakteri, ada infeksi dari trichomoniasis ya, ada dari Candida albicans atau jamur bakteri, jamur trichomonas, dan juga adanya tumor maupun adanya perlukaan atau serta adanya keganaasan dari reproduksi. Mungkin ada tanda-tanda dari CA cervix. Nah, itu juga bisa menjadi penanda bahwa keluarnya cairan yang patologis ya. Jadi ini merupakan
seseorang itu dikatakan apabila dia mengeluarkan leukor patologis apabila memang sudah terjadi perubahan dari bentuk si leukornya. Kalau yang normal biasanya warnanya apa? Bening, terus tidak berbau, terus apa lagi? Tidak berwarna, ya. Biasanya memang bening, ya. Paling bisa keputihan gitu ya, tetapi lebih banyak ke bening, ya. Nah, kalau dia sudah patologis, pasti dia bisa dilihat di gambar sini ya. Nah, dia sudah berbeda, ya. Warnanya dia bisa lebih kental, ya. Terus dia berbau, dia juga biasanya akan gatal ya pada genitalia kita. Gatal, berbau dan juga berwarna. Warnanya ini bisa putih seperti ini, seperti susu, ya. Susu basi ya tapi ya, bukan yang putih susu yang tidak basi ya. Ini sudah kayak menggumpal gitu ya. Terus bisa berwarna apa lagi? Kekuningan, ya. Terus apa lagi? Kehijauan atau keabu-abuan. Nah, itu berarti sudah mengarah ke leukor patologis. Ya. Di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah jelas ya? Apakah sudah bisa dimengerti? Bisa ya, insya Allah bisa. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke infeksi alat kandungan. Ya, ini biasanya kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah infeksi rendah, ya, dan juga infeksi tinggi. Ya, rendah itu bagaimana? Ya, ada beberapa kasus yang dikategorikan sebagai infeksi rendah. Ya, yang pertama adalah Bartholinitis. Ya, sudah tahu adanya Bartholinitis itu seperti apa? Pernah mendengar? Belum ya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Ada vulvitis, vaginitis, ya, cervicitis, ya. Nah, ini biasanya terjadi gejala leukor patologis. Bisa diingat-ingat ya teman-teman. Pokoknya yang bunyinya tis itu berarti pasti ada infeksi. Ya. Ini ada Bartholinitis, ya, vulvitis, ya, vaginitis dan juga cervicitis. Nah, adapun untuk infeksi tinggi, ya, ada endometriosis, myometritis, parametritis, dan peritonitis pelvis. Ya, ini pasti masih bingung semua ya. Ini sebenarnya apa sih Bu, makanan apa gitu ya. Nah, coba kita bahas satu per satu. Nah, ini teman-teman gambarnya bisa dilihat. Ya, nih tempatnya ada di sini. Ya, insya Allah semua juga pasti akan mempunyai ya. Nah, kelenjar Bartholini ini tugasnya apa kira-kira? Dia bertugas untuk mengeluarkan cairan pada saat berhubungan seksual. Ya. Nah, kenapa kok bisa sampai terjadi penumpukan cairan seperti ini ya? Atau kok bisa sampai abses ya? Tahu abses ya? Oke. Nah, jadi penyebabnya adalah mungkin karena adanya kumpulan bakteri yang masuk. Ya, ada gonore, ada streptococcus, ada juga E. coli ya. Lalu etiologinya apabila terdapat suatu sumbatan, sebuah sumbatan di duktus ya, dan juga mukus yang mengental akibat infeksi trauma ya, dan juga inflamasi kronis. Jadi memang kalau kita pada saat memang yang normalnya dia bisa keluar dengan baik ya. Kalau misalkan ada rangsangan atau pada saat melakukan hubungan seksual itu dia bisa keluar dengan baik. Nah, tapi kalau dia tidak bisa keluar dengan baik ya, ada hambatan di situ ya. Nah, itu dia pasti akan berkumpul ya, dia tidak bisa keluar ya. Nah, sehingga kalau dia tidak bisa keluar ya, dia bisa membentuk sebuah kumpulan cairan di situ ya. Nah, faktor resikonya apa? Adanya hygiene yang buruk. Hygiene yang buruk itu contohnya seperti apa? Hygiene yang buruk, pemakaian celana dalam yang ketat. Hygiene yang buruk, contohnya tidak mengganti celana dalam, ya. Bisa side A, side B, ya. Nah, itu biasanya kalau pada orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan terkait hygiene-nya yang kurang, ya. Jadi pentingnya ganti celana dalam itu sebaiknya berapa kali dalam satu hari? 3 pada saat mandi, terus? Oke. Jadi yang benar adalah pada saat basah, ya. Jadi tidak mematok harus 2 kali ya. Jadi pada saat kita merasa lembab, ya, pada saat kita sudah memang benar-benar becek ya, tidak bisa
harus ganti ya. Jadi harus menjaga hygiene dengan baik. Lalu pemakaian celana dalam yang ketat. Nah, malah yang bagus celana dalam itu apabila berbahan apa? Katun ya. Kalau yang nilon, nah itu sebaiknya tidak digunakan. Tahu nilon ya? Yang mungkin gambarnya itu biasanya itu kayak leopard gitu ya, yang bentuknya itu yang dia itu tidak bisa menyerap keringat dengan baik. Nah itu harapannya tidak digunakan. Ya memang bentuknya bagus ya, tetapi tidak baik untuk digunakan. Nah apalagi biasanya kalau teman-teman remaja itu biasanya suka pakai celana ketat, ya enggak sih, pakai celana apa, pensil ya, pakai celana apalagi, spidol ada ya, enggak ada. Tapi sekarang sudah berganti ya fashionnya, sudah tidak pakai yang ketat-ketat, malah banyak yang memakai kulot ya, pakai apa, high waist gitu ya. Tapi banyak juga yang high waist itu yang di bagian pahanya itu sangat ketat. Nah itu sebaiknya tidak digunakan. Ya boleh digunakan boleh, tetapi ya tidak sering ya. Oke, memang kalau udah fashion itu gimana ya, apalagi anak muda. Oke. Terus full fitness. Nah full fitness. Nah kalau tadi sudah Bartolini sudah paham ya maksudnya ya. Oke, sekarang full fitness. Gejalanya apa? Gejalanya adalah full fitness berarti dia kena organ mana? Vulva, betul. Nah, gejalanya adalah disuri. Disuri tahu disuri? Disuri itu apabila kita BAK ya, tetapi terasa nyeri ya. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah, belum pernah ya, jangan sampai pernah ya. Terus adanya leukor dengan adanya pruritus vulva atau adanya bintik kemerahan yang ada di vulva ya. Terus adanya gangguan koitus. Jadi dia pada saat melakukan hubungan seksual juga terasa nyeri. Nah itu juga harus diwaspadai. Ada eritema pada labia dan introitus vagina. Jadi ada kemerahan, ada bintik-bintik merah. Nah itu juga menjadi tanda-tanda dari vulvitis ya. Jadi gejalanya dari vulvitis ya. Jadi memang sangat penting ya bagi kita untuk menjaga hygiene ya. Dan juga banyak sekali produk-produk yang mungkin tujuannya adalah untuk membuat genitalia kita wangi gitu ya. Banyak ya? Oke, nah kira-kira bagus nggak itu? Tidak bagus. Karena apa? Kira-kira? Karena oke, nanti akan kita bahas. Ya. Terus kita lanjut ke infeksi rendah ya, masih di infeksi rendah. Di sini ada etiologinya, ada cervicitis. Berarti yang dikenai adalah serviks. Ya, serviks itu mana? Duluan serviks apa vagina? Oke, duluan vagina. Ya. Jadi etiologinya apabila kita kena cervicitis ya, atau ada pasien yang terkena cervicitis adalah ya sama sebenarnya. Adanya candida, trichomoniasis, ya, adanya virus mungkin ya, herpes simplex ya, ini virus, gonore, chlamydia, dan juga adanya benda yang ada di dalam serviks. Contohnya apa? Yang mungkin ada benda yang bisa masuk ke dalam serviks. Nah, sehingga dia menjadi tempat berkembangnya ini tadi, adanya bakteri, dia berkembang di situ. Ya. Ya karena apa? Ya karena memang adanya hygiene yang kurang baik, ya. Terus tanda gejalanya, biasanya kalau sudah infeksi itu pasti yang pertama adalah demam. Ya, adanya demam, panggul terasa tertekan, ya, jadi nggak nyaman, ya, nggak nyaman di dalam panggulnya itu terasa nggak nyaman. Dispareni, ya, terus vaginanya nyeri, keluar keputihan yang abnormal dan juga nyeri pada saat BAB ini sama, ya. Cuman biasanya kalau sudah cervicitis itu dia gejala lanjutannya. Jadi kalau misalkan dia vaginitisnya itu tidak tertangani itu bisa naik ya, bisa lebih melebar ke cervicitis ya. Faktor resikonya apa yang bisa menyebabkan cervicitis ya? Di sini mungkin adanya hubungan seksual yang tidak aman ya. Banyak sekali ya kasus-kasus yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya, terus bukan dengan pasangan resminya ya. Banyak sekali nggak kira-kira? Oke, banyak sekali ya, tidak memakai kondom. Ya, jadi memang kondom itu dapat melindungi ya apabila melakukan hubungan seksual yang tidak aman ya. Tapi ya tidak disarankan juga ya, tidak dibenarkan juga ya. Jadi harus melakukan hubungan seksual yang aman. Yang aman itu berarti dengan pasangan resmi ya, pasangan resminya. Lanjut.
infeksi tinggi. Nah, ini berarti sudah lanjutan lagi ya teman-teman. Kalau tadi sudah masih di genitalia eksterna ya, hampir ke interna gitu ya. Ini kita sudah masuk ke yang tingginya. Jadi memang sudah apabila tidak ditangani dengan baik itu bisa sampai ke endometritis. Tahu endometritis? Berarti yang dikenanya apa? Endometrium itu berarti yang mana? Di dalam apa? Kalau endometrium? Uterus, betul. Di dalam rahim ya. Dan insya Allah semua wanita juga mempunyai rahim. Ini adalah uterus ya. Nah, lapisan dalam, paling dalam dari uterus ini namanya endometrium. Endometrium ini biasanya tempatnya apa? Betul, tempat implantasi dari plasenta, dari janin ya. Bakal janin itu nanti dia nempelnya di endometrium. Terus ada yang tengah nih di sini. Nah, lapisan yang tengahnya ya di sini. Nah, ini berarti apa nama lapisannya? Ada endometrium, yang tengah ini yang namanya myometrium ya. Terus ada yang di sini nih, di luar. Nah, kalau di luar ini berarti apa? Parametrium. Ya, nanti kita belajar lagi ya. Jadi ini adalah lapisan-lapisan dari endometrium. Nah, kalau endometritis, jadi jangan salah ya teman-teman. Ada endometritis, ada endometriosis. Nah, itu berbeda. Ya. Jadi pokoknya kalau tis itu berarti dia infeksi. Nah, kalau tadi endometriosis beda kan ya. Oke, itu nanti ada lagi. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, kira-kira apa sih faktor resikonya? Ya, jadi yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa terkena endometritis adalah ini mungkin dari jurnal ya, adanya penggunaan AKDR jangka panjang. Jadi memang AKDR itu bisa digunakan 10 tahun ya, tetapi kita juga perlu untuk mengecek berkala ya, apakah AKDR-nya itu tidak ada masalah ya, karena kadang kalau orang tidak cocok ya biasanya juga bisa menyebabkan keputihannya lebih banyak ya, karena di situ ada benda asing ya, ada benda asing yang masuk ke dalam endometrium ya, sehingga dia juga kalau misalkan tidak diganti ya, dilepas terus diganti yang baru, itu juga bisa menyebabkan yang namanya infeksi endometritis ya. Terus berganti-ganti pasangan ini jadi sama sebenarnya, jadi bisa lanjutan dari yang rendah. Kalau rendah tidak segera ditangani bisa naik menjadi infeksi tinggi ya. Terus adanya persalinan SC yang tidak steril. Nah, jadi kenapa Bu Canda itu selalu bilang kalau kalian melakukan tindakan itu harus paham mana yang steril, mana yang tidak steril ya. Nah, kemarin kita waktu nge-lab juga masih banyak yang masih bingung ya, ini steril, ini tidak. Lah, itu harus dipelajari lagi. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu, kan tadi kan dijelaskan ya tentang alat-alat pembersih vagina. Nah di sini tuh ada saudara saya yang sering menggunakan alat pembersih vagina. Kan ada beberapa merek yang dijual bebas. Apakah alat tersebut juga bisa menyebabkan infeksi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya Mbak Eva ya. Jadi kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah itu juga bisa menyebabkan leukopatologis kira-kira? Bisa ya, itu karena kita sudah dibekali oleh Allah ya. Jadi wanita itu mempunyai organ yang sudah dibekali sebegitu bagusnya oleh Allah ya. Di situ ada yang namanya bakteri baik yang ada di dalam vagina, ya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman itu menggunakan alat pembersih vagina ya, yang memang sering biasanya itu kalau iklannya itu untuk supaya kesat ya, supaya wangi ya, atau misalkan supaya membuat percaya diri dan lain sebagainya. Lah itu sebenarnya ya kurang baik juga kalau digunakan secara terus-menerus ya. Jadi kalau misalkan menggunakan itu terus-menerus, kira-kira bakteri baiknya ikut mati atau tidak? Nah, ikut mati. Jadi kalau istilahnya kalau misalkan bentengnya itu sudah hilang ya, jadi si yang menjaga vagina kita itu hilang, ya itu sangat bisa ya bakteri masuk ya, terus adanya jamur macam ya, terus ada patogen lain yang bisa masuk. Jadi sangat penting ya bahwa bakteri baik itu sangat penting untuk menjaga genitalia kita. Dan memang vagina kita itu didesain juga untuk aromanya ya seperti itu ya, pH-nya juga seperti itu ya. Jadi tidak usah
dibuat wangi, terlalu wangi dan lain sebagainya ya, karena memang dibuat seperti itu untuk melindungi ya dari bakteri yang jahat mungkin yang masuk dalam parfum. Ya, oke. Baik, Mbak Eva, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya lagi? Sudah, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, yang terakhir ini saya mau mengevaluasi. Kira-kira tadi masuk nggak penjelasannya Bu Canda gitu ya? Kira-kira bisa nggak teman-teman dari salah satu teman-teman yang menjawab? Kira-kira ada berapa tadi pengklasifikasian infeksi pada genitalia wanita? Oke. Infeksinya itu ada dua, yaitu infeksi rendah dan infeksi tinggi. Nah, infeksi rendah itu Bartholinitis, vulvitis, vaginitis, dan cervitis. Yang infeksi tinggi itu endometritis, myometritis, parametritis, dan peritoritis pelvis. Oke, bagus sekali Mbak Nindi. Berarti tadi mendengarkan ya, berarti ya penjelasan dari Bu Canda ya. Oke, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Sudah jelas ya? Sudah. Alhamdulillah, kalau memang sudah jelas, berarti teman-teman benar-benar memperhatikan pada saat pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Mungkin pertemuan kita bisa kita akhiri. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada saat penyampaian ya. Semoga juga ada manfaat yang bisa diberikan oleh saya untuk teman-teman. Gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan juga tim sertifikasi dosen Kemendikti Saintek, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Stikes Pemkab Jombang, seluruh rekan-rekan dosen dan juga mahasiswa Stikes Pemkab Jombang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.